Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayanti dari kelas FPI 1C dengan NIM 2202060057. Di sini saya akan menjelaskan artikel 1, yaitu konsep manajemen kelas. Masalah dan pemecahannya, manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substantif. Manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen pendidikan. Adapun yang pertama, bagian A, yaitu konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Menurut Koper tahun 1982, yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Adapun yang kedua atau bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Secara substansi, kegiatan manajemen kelas mencakup 4 pembinaan, yaitu pertama, pembinaan disiplin kelas. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan hubungan sosial bersama kelas secara harmonis. Adapun yang ketiga adalah pembinaan iklim sosio-emosional kelas. Iklim sosio-emosional kelas adalah menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antar anggota kelas. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, diantaranya papan buletin, furnitur, penerangan, dan temperatur ruangan. Yang ketiga atau bagian C, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Yang keempat atau bagian D, sifat manajemen kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. E, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi yang pertama, 1. Fungsi pengembangan, yang kedua pengendalian, dan ketiga fungsi penyembuhan. F, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. G, masalah-masalah kelas, problema kelas yang mungkin dihadapi guru dan kegiatan pembelajaran. Misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melucu di kelas, anak tercekam emosinya, takut, tertekan, lalu temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, susunan tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. H, pemecahan masalah kelas. Dalam pemecahan masalah kelas ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori yang berdasar teori. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali, yaitu dengan menerangkan sedikit tentang
kedua, yaitu konsep manajemen kelas dan implementasinya dalam pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. B. Manajemen kelas dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar. Event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Menurut Hicks and Telford 1987 halaman 378, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antarik struktur decision dengan low struktur decision. Dampak pembelajaran dapat dibedakan dalam bentuk langsung atau proses interaksi antar guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Sunario dalam Noman dan Tes tahun 1996 atau 1970 menyebutkan bahwa dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam dampak langsung atau dampak institusional dan dampak tak langsung atau dampak kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula. Sedangkan dampak iringan muncul sebagai pengaruh dari atau terjadi sebagai pengalaman dari lingkungan belajar. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diucapkan Sunario pada tahun 1989. Secara sederhana terbagi menjadi 8. Yang pertama, pembagian A, pendekatan kekuasaan. B, pendekatan ancaman atau intimidasi. C, pendekatan kebebasan. D, pendekatan resep atau cookbook. E, pendekatan pengajaran. F, pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification. G, pendekatan sosial emosional. H, pendekatan proses kelompok. I, pendekatan pluralistik. Berbagai pendekatan yang diungkapkan Sunario di atas sebenarnya menurut Korsky dalam Quaranta tahun 1987 halaman 31 pada dasarnya akan bertumbuh pada 3 tingkat pendekatan yang terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, behavior modification. B, assertive disiplin. C, visionalytic abstract. David Fonta menjelaskan bahwa pendekatan didasarkan pada teori-teori yaitu observable behavior can be described in object term, bahwa perilaku objek dapat digambarkan dalam objektif. Behavior Islam sebagai perilaku manusia menurut Fontana dipelajari. Oleh karena itu, jika perilaku siswa tidak bisa diterima akal kita dapat membentuk perilaku yang tidak dipelajari. C, the law effect. Belajar didasarkan pada proses operant continuing try and error yang sering diulang, sementara yang tidak menerima hadiah cenderung dihilangkan. D, changes the contamination. Jika kita ingin menolak seseorang, belajar meninggalkan perilaku yang tidak diharapkan dan dipelajari sesuatu yang lebih sesuai dengan keadaan. Sebagaimana dengan keadaan, bagaimana kita harus mengubah dan mempertimbangkan apakah tindakan seorang tersebut harus diberi reward ataukah tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menguraikan atau menjelaskan isi dari artikel 3, yaitu salah satu tanggung jawab utama kita sebagai guru adalah membantu siswa belajar. Siswa sulit untuk belajar berlangsung di lingkungan yang kacau. Dalam upaya kami untuk menghadapi tantangan ini, kami menemukan diri kami berhasil kesalahan manajemen perilaku kelas yang umum.
Sebagian besar perilaku buruk siswa dipelajari dan terjadi karena satu alasan. Suatu alasan ini adalah tugas kita untuk tentukan alasan tersebut dan ajarkan perilaku yang sesuai untuk menggantikannya kelakuan buruk. Kami percaya bahwa pencegahan adalah bentuk yang paling efektif manajemen perilaku. Artinya, cara paling efisien untuk menghilangkannya perilaku buruk adalah untuk mencegah terjadinya atau menggunakan pendekatan proaktif. Juga memungkinkan kita untuk lebih fokus pada pengajaran yang tepat perilaku daripada menghilangkan perilaku negatif. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering menggambarkannya hanya dengan cara terlihat, misalnya berteriak, memukul, keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku untuk dengan bagaimana tampilnya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Perilaku tersebut itu memberitahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami upaya. Misalnya, seorang siswa tidak mengerjakan tugas adalah masalah yang umum. Sebenarnya, strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memburuk di luar tugas perilaku pihak lain. Mendefinisikan perilaku buruk dengan tampilnya tidak memberi tahu kita apa-apa tentang mengapa itu terjadi, apa seringkali tidak membantu dalam upaya perubahan perilaku. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, tidak berarti keduanya sama. Sebagai gantinya, definisikan perilaku salah menurut fungsinya untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola perilaku tersebut. Kita perlu bertanya dari diri sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk ini? Atau lebih sederhananya, apakah siswa memperoleh keuntungan dan perilaku buruknya? Apakah siswa memperoleh keuntungan dari perilaku buruknya? Meskipun siswa kami perilaku buruk tampaknya terjadi tanpa alasan. Mereka memiliki tujuan. Sebaiknya mereka tidak akan terjadi meskipun beberapa masalah perilaku adalah akibat dari masalah organik mishiperaktivitas. Sebagian besar perilaku buruk berfungsi untuk salah satu dari role, misalnya dua siswa di luar tugasnya yang disebutkan sebelumnya, mungkin satu siswa off tugas untuk mendapatkan perhatian kita, sedangkan yang lain mungkin off tugas karena dia atau tugasnya terlalu sulit. Ini lebih sedikit masalah yang harus dipecahkan lebih jelas arah. Mungkin menghilangkan perilaku off tugas. Jelas tempat kami merekam perilaku dan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Cara standar untuk membuat bagan ini adalah dengan memisahkan selembar kertas menjadi 3 kolom. Yang pertama, beri label anteseden pertama, perilaku kedua, dan konsekuensi ketiga. Ketika perilaku buruk terjadi, itu ditulis dalam kolom perilaku. Kemudian pengamat langsung mencatat apa yang terjadi sebelum dicatat di kolom anteseden dan setelah dicatat di kolom konsekuensi. Beberapa contoh termasuk pengalihan verbal, kontrol kedekatan, penguatan perilaku yang tidak sesuai, mengubah tugas akademis, dan memberikan tambahan bahan atas petunjuk. Kesimpulan artikel ini adalah mengulas secara singkat kesalahan manajemen perilaku umum yang kami lakukan jadikan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Kita percaya saran ini akan berguna dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Tidak berarti melakukannya. Saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Untuk lebih informasi menyeluruh tentang beberapa
Tentang beberapa strategi yang direkomendasikan, lihat di daftar referensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.